Lihat dari boxnya, ini saya ambilnya yang steel blue, dan ini diproduksi pada tahun 2018 bulan Agustus. Jadi, mengingat waktu penggunaan saya yang sudah cukup lama untuk smartphone ini, saya akan mencoba membagikan kepada Agan bagaimana pengalaman saya menggunakan smartphone yang sempat membuat kehebohan pada tahun 2018 kemarin. Kenapa bisa dibilang heboh? Pada saat itu, Xiaomi mengeluarkan smartphone ini dengan harga yang terbilang terjangkau, tetapi dia memiliki spek yang bisa dikatakan flagship. Pada saat itu, setahu saya, salah satu prosesor terkencang yang bisa Agan dapatkan untuk smartphone Android adalah Snapdragon 845. Nah, pada smartphone ini sudah menggunakan Snapdragon 845. Jadinya, banyak orang yang berekspektasi tinggi dengan handphone ini, mengingat prosesornya yang bisa terbilang gahar itu, tentunya banyak yang membeli handphone ini untuk bermain game. Jadi, saya akan membagikan pengalaman bagaimana rasanya bermain game di handphone ini, dan tentunya kita tidak sekedar membicarakan game, kita juga akan membahas kameranya, karena menurut saya, surprisingly, kamera yang ada pada handphone ini bisa dibilang cukup bagus dan malah menjadi andalan saya untuk membuat video dan foto-foto kan. Oke, kita lihat aja reviewnya bakal jadi kayak gimana. Let's go. Oke. Pertama mungkin kita akan review dari fisiknya smartphone ini dulu. Ini kalau Agan lihat punya saya masih cukup mulus ya kan. Bahkan saya bisa bilang kemulusannya di atas 98% ini. Kenapa bisa kayak gini? Karena saya selalu menggunakan case. Untuk handphone zaman sekarang kan kita sudah dapat case nih yang seperti ini, yang gel. Ya ini lumayan lah kalau untuk sementara. Tapi kalau untuk pemakaian harian saya kurang merekomendasi karena ini tipis kan, jadi proteksinya itu tidak maksimal. Jadi usahakan kalau Agan beli smartphone, belilah case yang agak-agak tebal seperti ini. Terserah mereknya apapun, yang penting dia ada lapisan karet seperti ini, dan untuk pojok-pojoknya ini carilah yang agak tebal agar si smartphone-nya ini tidak lecet. Oke, itu out of topic. Itu hanya sekedar tambahan. Lanjut ke smartphone-nya. Salah satu fitur unggulan yang paling saya suka dari handphone ini adalah ini, ada face recognition-nya. Dia terbilang sangat cepat kan. Jadi dia menggunakan kamera tersendiri yang ada di sini, tidak menggunakan kamera untuk selfie. Jadi dia ada dedicated kamera. Ini sepertinya kamera inframerah. Karena smartphone ini walaupun di tempat gelap, saya masih bisa membukanya dengan face unlock. Sekarang lanjut lagi ke review fisiknya. Pertama kita mulai dari atas. Nah ini di atas ada mic. Ini lubang mic sepertinya untuk noise cancellation, untuk mengurang kebisingan suara ketika kita menelpon. Dan ini ada colokan. Nah ini colokan yang paling penting untuk gamer nih kan. Biasanya kalau orang main game di smartphone itu pasti akan lebih suka kalau si colokan 3,5 ini masih ada. Jadi masih bisa colok headset ataupun headphone yang Agan suka. Kita lihat sekarang di sisi kanannya. Nah, ini di sini ada tombol untuk mengatur volume, dan di sini ada tombol power yang bisa digunakan untuk mematikan dan menyalakan, dan biasanya bisa digunakan juga untuk mengunci si smartphone-nya ini. Kita lihat di sebelah kiri, di sini hanya terdapat slot. Nah ini slotnya dia model hybrid ya kan. Jadi kita bisa menggunakan 2 buah kartu SIM di handphone ini. Tapi kalau kita ingin menambahkan kapasitas memori dengan menggunakan microSD, kita harus mengorbankan salah satu slot dari SIM-nya. Lihat di paling bawah, ini grillnya seperti 2, tapi sebenarnya dia tidak stereo. Tidak stereo di sini. Tapi handphone ini kalau kita main game tanpa headset atau headphone, dia tetap stereo. Stereonya bukan di sini, suaranya bukan dua-duanya di sini, cuma di satu ini, dan tambahannya keluar di sini, speaker untuk nelpon.
Jadi kalau Agan main tanpa headphone atau headset, suaranya agak kurang balance kan, karena di sebelah sini tentunya pasti lebih keras karena ini speakerphone dan ini ada speaker buat nelpon. Suaranya memang agak lebih kecil, tapi itu nggak masalah lah ya. Kita lihat pada bagian bawahnya dari smartphone ini, dia sudah menggunakan USB yang Type-C ya kan. Jadi itu sudah merupakan standar baru untuk zaman sekarang. Salah satu keunggulan kalau dia menggunakan Type-C, tentunya kita untuk ngecasnya itu bisa bolak-balik kan. Jadi bebas saja, nggak harus menentukan yang mana yang atas, yang mana yang bawah. Oh iya, kalau bicara tentang USB ini, yang tentunya selain untuk transfer data, dia juga berfungsi untuk ngecas. Kita akan membicarakan chargernya. Untuk charger dari Xiaomi Pocophone F1 ini, kita sudah mendapatkan adaptor yang support Qualcomm Quick Charge 3. Jadi dengan charger ini, dia untuk pengisiannya dia bisa lebih cepat. Menurut pengalaman saya sekitar 30 menit dari 0% itu dia hampir bisa mendapatkan 60%. Jadi walaupun kapasitas baterainya cukup besar, 4000 mAh, diisi dengan charger bawaan ini, dan tentunya kita menggunakan kabel originalnya juga, pengisiannya itu bisa dibilang cukup cepat. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas desain dari belakangnya smartphone ini. Ini kalau Agan lihat dia bentuknya sangat biasa ya Gan. Ini materialnya plastik polikarbonat kan, yang dicat seperti ini. Catnya agak-agak dop gini ya, hanya sekedar lumayan bagus, tapi tidak bisa juga dibilang bagus. Tapi tentunya desain yang kurang menarik ini tidak akan menjadi masalah karena akan selalu ketutupan oleh case seperti ini. Jadi hal-hal yang seperti itu, masalah desain yang kurang menarik, bisa kita atasi dengan menggunakan case yang kita suka. Oke, ini kalau kita lihat lagi, di sini masih ada sensor sidik jarinya kan. Sensor sidik jarinya cepat kan. Nah ini, itu responnya itu terbilang sangat cepat. Jadi untuk men-unlock smartphone-nya, kita tidak hanya menggunakan face recognition yang ada di depan sini, kita juga bisa menggunakan sensor sidik jari yang ada di sini. Untuk kamera, ini kameranya kita mendapatkan kamera utama 12 megapiksel dengan kamera keduanya ini 5 megapiksel. Ditambah lagi yang menariknya, di depan sini ternyata Xiaomi memberikan kita kamera 20 megapiksel kan. Jadi mungkin sambil main game bisa selfie juga kali ya. Makanya dikasih resolusi yang sebesar ini. Bahkan lebih besar daripada resolusi yang ada di belakangnya. Walaupun resolusi itu tidak selalu menghasilkan kamera yang lebih baik, tapi dengan dipasangnya kamera 20 megapiksel untuk selfie, sepertinya Pocophone F1 ini agak niat untuk bisa digunakan berselfie juga. Ya, ini desain kameranya. Kalau Agan lihat, ini ada seperti garis-garis merah, lingkaran seperti ini kan. Ditambah di sini ada dual LED untuk membantu hasil foto dalam gelap. Oke, untuk hasil foto dari kameranya, baik kamera depan maupun kamera belakang, berikut dengan hasil video akan saya tampilkan berikut ini.
Ya, itulah tadi kan bagaimana hasil kamera dan hasil video dari smartphone Pocophone F1 ini. Dan sekarang tentunya kita akan masuk kepada hal yang utama dari review ini adalah bagaimana performa gamingnya. Untuk meningkatkan performa gaming dari smartphone ini, Xiaomi memasangkan prosesor yang terbilang flagship, yaitu Snapdragon 845. Dan Xiaomi juga menambahkan fitur yang katanya itu adalah liquid cooling kan. Jadi untuk mendinginkan smartphone ini, di dalam smartphone-nya ini ada liquid coolingnya. Jadi kayak ada pipa yang berisi cairan gitu untuk mendinginkan si smartphone-nya ini. Kita akan lihat sebagaimana bagusnya performa gaming dari handphone ini. Di sini ada fitur yang dinamakan oleh Xiaomi Game Turbo. Kita buka aja. Nah, ini adalah media di mana kita bisa bermain game yang lebih optimal, karena menurut keterangan yang saya dapatkan, menggunakan Game Turbo ini akan lebih memaksimalkan performa dari smartphone-nya untuk bermain game. Pertama, saya akan mau coba. Oke, ini sekarang kita udah masuk gamenya. Kita langsung coba aja. Baik. Iya, langsung start. Loading lagi. Ini gamenya kayaknya kebanyakan loading. Jadi dari tadi loading itu cukup lama kan. Iya. Oke, ini bisa langsung nggak ya? Masih harus gini-gini. Iya, akhirnya lah. Oke, langsung. Oke. Oh, tutorial. Oke. Iya. Nah, ini kita lihat aja bagaimana saya memainkan game ini. Apakah lancar atau tidak? Agar nilai sendiri bagaimana performanya. Ini sengaja ya kan saya shot langsung, jadi biar agan bisa lihat langsung. Kalau untuk warna, saya rasa warna yang ditampilkan di layar smartphone ini lebih bagus kan daripada yang agan lihat sekarang. Karena ini kan efek kamera saya ngambil gambar ini menggunakan smartphone juga kan. Jadi mungkin hasilnya akan terlihat berbeda, tidak sama seperti yang ditampilkan pada layar ini. Wow.
Ini musuhnya kok banyak ya. Itu juga ternyata. Fokus pada musuh yang paling besar. Anda hati. Wow, ternyata gamenya seru kan. Saya jarang main ginian, cuma main beberapa kali. Oke, kemana? Untuk game selanjutnya kita akan coba lagi salah satu game balapan. Kita coba Aspal 9 aja ya. Main. Oke, ini sekarang sudah masuk pada menu gamenya. Langsung main aja. Kita lihat bagaimana Pipakma dari smartphone ini untuk memainkan game Aspal 9. Ini kan gamenya terkenal berat juga ya kan. Kita langsung aja. Ini mobilnya BMW. Oke lah, langsung main. Ini dia kalau memainkan game Aspal, dia mendapatkan settingan grafisnya yang high ya kan. Jadi ini tadi saya sudah cek di pengaturannya, sudah merupakan pengaturan optimal untuk game Aspal ini. Jadi untuk sekarang ini si Xiaomi Pocophone F1 ini dia masih mampu lah untuk menjalankan game ini dengan grafis tertingginya. Oke, selesai. Ini balapannya cuma 42 detik kan, 40 detik 5:22. Jadi saya rasa untuk game Aspal ini cukup. Sekarang kita akan masuk ke salah satu game baru yang cukup populer, yang banyak pemainnya. Kita akan coba Call of Duty Mobile. Nah, ini dia kan game Call of Duty Mobile-nya. Ini ada yang aneh ya. Kalau di game turbonya, kalau game lain itu terlihat besar seperti ini ikonnya. Tapi untuk Call of Duty masih belum. Ini mungkin karena gamenya masih terbilang baru. Kita coba aja main.
saya selama menggunakan smartphone ini untuk bermain game atau untuk kegiatan lainnya, saya tidak merasakan ya kan. Sama katanya di ujung-ujung ini agak kurang sensitif, tapi alhamdulillah unit yang saya punya ini lancar kan. Oke. Wow, mati. Lanjut. Ini tempuknya dalam gudang, musuhnya banyak dekat-dekatan. Ya ini kan akan lihat lancar ya kan. Untuk main seperti ini saya rasa Pocophone ini masih sangat worth it lah, masih sangat lancar. Padahal saya menggunakan handphone ini sudah 1 tahun lebih kan. Ini sniper. Wow. Oke. Ayo coba lagi. Lanjut. Oke, itu tadi kan. Saya rasa untuk uji coba gamenya tadi akan lihat sendiri bagaimana tidak ada sepertinya. Kalau menurut saya untuk frame rate segala itu tidak ada drop atau gangguan ya kan. Untuk grafis juga kita bisa dapat setting maksimal. Jadi ini grafisnya enak sekali kan kalau kita lihat. Nah, ya ini masih ada lagi musuhnya. Oke, saya rasa untuk game Call of Duty ini cukup ya. Kita akan coba game terakhir yang tentunya juga jadi favorit sebagian besar orang, yaitu PUBG Mobile. Oke, kita sudah masuk pada game terakhir, ini game PUBG Mobile. Langsung main aja, ini sudah saya buka. Sebelumnya kita akan lihat dulu untuk grafis kita dapat settingan apa. Ini masuk grafis. Dan ini saya sudah menggunakan settingan smooth extreme ya kan. Ini halus dan ini untuk frame rate-nya menggunakan extreme. Dan untuk coraknya saya memilih colorful. Jadi kalau akan ganti, misalnya ganti ke HDR, dia untuk settingan frame rate-nya itu hanya bisa pada ultra. Jadi tidak bisa ekstrim kan. Ini HD juga, seimbang juga tidak ada. Jadi dia cuma mentok pada ultra. Jadi kalau agan ingin mendapatkan frame rate yang ekstrim, pindah ke smooth. Nih. Oke aja langsung.
Spree for the blue team! Wow. Ya. Lanjut. Oke, itu tadi kita bisa menang dengan mudah kan, karena saya yakin itu musuhnya kebanyakan bot. Dan ini juga pertama kalinya saya mencoba tim deathmatch ini pada smartphone ini. Jadi kalau agan lihat tadi performa gaming untuk smartphone ini terbilang lancar ya kan, untuk game PUBG Mobile dan game-game sebelum-sebelumnya. Tadi kita sudah mencoba game Injustice 2, Honkai Impact 3, terus kita juga sempat mencoba Aspal 9, kemudian diikuti dengan Call of Duty Mobile, dan game terakhir yang kita coba ini tadi adalah PUBG Mobile. Mengingat performanya yang bagus untuk main game tadi, tentunya akan ada pertanyaan baru ya kan, apakah handphone ini panas kalau kita gunakan untuk bermain game lama-lama seperti game PUBG Mobile itu? Saya rasa panasnya itu masih wajar lah ya kan ya, karena namanya alat elektronik yang menggunakan baterai, kalau dia digeber terus-terusan pasti akan mengeluarkan hawa yang lebih tinggi daripada dia cuma ditaruh aja gitu, didiamkan.
kalau Agan bermasalah dengan panas, ya tadi solusinya ini ya kan, kita pakai case, jadi panasnya nggak akan terasa ke tangan. Walaupun saya rasa panasnya itu masih sangat normal. Selain fitur gaming yang kita tampilkan tadi juga, bagaimana kita mentes bagaimana performa dari smartphone ini untuk gaming. Saya suka dari smartphone ini adalah dia termasuk cepat untuk mendapatkan updatean kan. Jadi kalau ada pembaruan dia itu bisa terbilang cepat. Ini milik saya sudah menggunakan Android 9 atau Android Pie. Dan saya juga sudah mendapatkan updatean ke MIUI 11 kan. Jadi pertama kali handphone ini saya beli dulu itu masih membawa MIUI 9 dan Androidnya itu masih versi 8. Jadi saya optimis kalau untuk smartphone seperti ini kedepannya akan selalu mendapatkan pembaruan. Jadi untuk pembaruan malah membuat smartphone ini semakin baik menurut saya. Banyak fitur-fitur baru yang membuat saya semakin senang dan smartphone ini tentunya untuk tampilan juga kita bisa atur. Ini sekarang sejak MIUI 11 kita bisa menggunakan skema warnanya. Untuk mode gelap juga kita bisa aktifkan langsung, bisa menggunakan jadwal ini kita aktifkan bisa. Tapi saya memilih untuk menggunakan jadwal. Kalau sudah jam 7 malam dia akan berubah menjadi mode gelap dan dia akan kembali ke mode biasa yang putih seperti ini kalau sudah jam 7 pagi. Selain itu banyak lagi kan fitur-fitur yang menarik. Sekarang handphone ini bagi saya termasuk sangat worth it sekali. Kalau Agan melihat, kalau dulu saya belinya 5.100.000 rupiah ya. Untuk sekarang di beberapa marketplace saya lihat harganya itu masih cukup stabil. Biasanya kan kalau smartphone itu cepat kan turunnya. Untuk Pocophone F1 ini yang resmi ya, yang garansi hitam, saya lihat tadi harganya yang untuk RAM 6GB dengan memori internal 128GB itu harganya masih di 4.349.000. Sedangkan untuk yang versi RAM 6 dan memori internalnya 64GB itu harganya 4.250.000. Itu sangat sedikit sekali ya selisihnya. Jadi kalau Agan mau ambil Pocophone F1 sekarang, saya sarankan mending ambil yang 128GB karena kalau Agan punya smartphone ginian, tentunya Agan akan menginstal banyak aplikasi dan game seperti milik saya ini. Jadi Agan perlu memori internal yang besar, walaupun kita masih bisa menambahkan microSD untuk memperbesar memorinya. Dan sekarang tiba saatnya bagi saya untuk memberikan kesimpulan bagaimana selama ini saya menggunakan smartphone Pocophone F1 ini. Kita mulai dari kekurangannya dulu deh. Yang pertama kekurangannya menurut saya adalah desain notch-nya ini yang terlalu besar. Jadi agak sangat mengganggu sekali ya. Coba ini notch-nya dibikin lebih kecil gitu atau lebih rapi. Ditambah, oh ya ini ada sedikit, memang saya akui, memang ada sedikit light di sini, light bleeding ya. Jadi layarnya itu dikatakan bleeding karena ada bocoran sedikit cahaya putih dari sampingnya. Walaupun itu menurut saya sih ini masih tidak mengganggu kalau di perangkat yang saya punya ini. Nah, tidak terlalu kelihatan, bahkan hampir nggak kelihatan ya. Satu lagi saya berharapnya smartphone ini untuk ya mungkin untuk penerusnya nanti saya itu berharap handphone ini menggunakan layar AMOLED kan. Karena layar AMOLED itu seperti kita ketahui memang akan menghasilkan gambar yang lebih bagus daripada IPS ini. Tapi nanti efeknya harganya malah jadi kemahalan kan. Dilema juga ya kalau jadi pembuat smartphone seperti ini. Oke, apalagi ya untuk kekurangannya. Kalau desain ya sudahlah ya memang seperti ini. Ya, saya rasa sudah tidak ada kan kalau baterai itu baterai 4000 mAh saya rasa cukup bertahan untuk menggunakan smartphone ini seharian dengan baterainya. Kalau Agan full main game itu kalau main PUBG Mobile biasanya saya 3 jam itu smartphone-nya masih bertahan kan. Kalau untuk penggunaan normal dengan medsos dan sedikit game ya seharian ya oke lah masih tahan. Jadi Agan berangkat dan kondisi full dan pulang kemudian ngecas malamnya lagi, smartphone ini masih bisa bertahan. Kalaupun baterainya dianggap agak cepat habis atau agak boros, itu bisa dimaklumi karena performa dari handphone ini kan memang kencang kan. Oleh karena itu
Xiaomi kan sudah mengkompensasi dengan memberikan adaptor dan membuat smartphone ini mendukung Qualcomm Quick Charge 3. Jadi untuk pengisiannya cepat, untuk perkara kehabisan baterai menurut saya sudah tidak jadi masalah. Dan untuk kelebihannya, nah itu tadi yang pengisiannya cepat itu sudah masuk ke kelebihannya kan. Sekarang kita bicara kelebihan lain, adalah performanya kan. Menurut saya untuk main game handphone ini benar-benar sangat recommended di harganya ya. Jadi untuk smartphone seharga 5 juta pada saat itu, yang sekarang sudah harganya jadi 4 juta, dia itu memiliki skor Antutu. Biasanya orang-orang kan patokannya skor Antutu kan. Saya sempat benchmark juga, ini saya dapat angka di 328.079, termasuk angka yang cukup besar. Selain kita berbicara bagaimana bagusnya, saya menyukai performa dari smartphone ini untuk bermain game atau multitasking tadi kan. Salah satu hal yang juga saya sukai dari smartphone ini adalah kameranya kan. Untuk kamera belakang ataupun kamera selfie-nya itu menurut saya bagus. Jadi walaupun kita moto itu di kondisi malam hari, dia masih bisa menangkap cahaya dengan cukup baik. Kalau Agan mungkin tadi ada melihat hasil foto yang saya ambil, yang saya tampilkan, itu beberapa memang seperti itu adanya, karena saya ngambil itu bukan dengan cara orang yang profesional. Saya ambil hanya begitu aja kan, langsung jepret aja. Jadi saya punya keyakinan kalau agan-agan yang di luar sana yang juga punya smartphone seperti ini bisa menghasilkan foto yang lebih bagus daripada yang saya hasilkan. Oke kan, saya rasa untuk video reviewnya cukup sampai di sini. Kalau Agan suka silahkan tekan tombol like, kalau nggak suka dislike juga nggak apa-apa kan. Dan kalau Agan ada yang ingin ditanyakan, tinggalkan aja kan komentar di bawah, saya akan coba bantu untuk jawab selama saya masih bisa jawab. Dan satu hal lagi, pastikan agar Agan untuk subscribe ke channel ini, agar channel ini makin berkembang dan Agan akan selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Oke Gan, terima kasih sudah menonton.